kemampuan dia bekerja, company ini berjalan adalah di sini, laba usaha. Profit from operations. Terus kemudian perhatikan di sini, laba sebelum pajak, dan seterusnya. Ini setelah itu ada pajak ya, dan kemudian ini laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan atau laba dari perusahaan ini di akhir tahun 2019 dibandingin tahun 2018, ini tetap harus diperhatikan teman-teman. Kalau untung dari sini tapi rugi dari sini, ya gimana juga gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau lihat kemampuan perusahaan ini bekerja gimana, laba usaha. Ini laba usahanya naik, Mayora. Kemudian ini di sini laba tahun berjalannya ini juga naik ya. Berarti oke, cukup oke. Nah, ini yang perlu aku kasih perhatian buat teman-teman ya. Teman-teman perlu perhatikan penghasilan atau rugi komprehensif lain. Hati-hati dengan yang namanya komprehensif ini harus dilihat di sini, di footnote-nya. Tahun 2018 itu yang bikin laporan keuangan Garuda Indonesia itu ada bikin di sini seakan-akan dia mendapatkan keuntungan besar, padahal enggak gitu. Nah, ini sampai auditornya sampai kena sanksi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani gitu. Jadi ini kok Menteri Keuangan atau Menteri BUMN saya lupa. Pokoknya waktu itu kena sanksi gitu. Jadi ketahuan bikinnya ngaco itu terus kemudian kena sanksi. Jadi ini yang perlu diperhatikan dengan detail. Nah, mungkin kalau udah ukuran kayak Warren Buffett ya, mau beli perusahaannya bukan cuma beli dikit-dikit, itu mau beli satu perusahaan penuh, oh harus dibaca sampai ke footnote-nya gitu. Jadi sebenarnya tergantung kembali lagi seberapa besar uang yang Anda mau masukkan di situ. Oke ya. Dan Warren Buffett pun juga ngelihat dari bisnis model dulu sebenarnya. Oke, kita lihat ke bawah, terus ini ada yang namanya laba per lembar saham atau earnings per share. Ini adalah laba per saham yang laba perusahaan bersih yang sudah dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, ini adalah gambaran kalau laba perusahaan dibagiin ke seluruh investor di bursa efek gitu ya, investor yang pegang saham publiknya dia. Oh, dari 77 89. Oh, cuman gambaran aja gitu. Kalau yang dibagikan namanya dividen. Nanti kita lihat. Oke, sekarang kita lihat, perhatikan yang kita lihat laporan perubahan ekuitas. Ya, laporan perubahan ekuitas, apa saja yang menambah, apa saja yang mengurangi. Ini ada yang menambah, ada yang mengurangi. Nah, kalau ini di total nanti akan jadi saldo laba. Yang menambah adalah saldo dari periode sebelumnya, laba bersih, penambahan setoran modal, penghasilan komprehensif. Terus kemudian yang mengurangi kerugian komprehensif. Ini yang ungu ini apa sih? Ungu sama ini. Ini ungu ini sama ini. Oh, dilihat di sini nih. Ini jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas di tahun 2018, ini jumlah ekuitas tahun 2019. Di manakah kita bisa melihat jumlah ekuitas? Coba saya lihat jawabannya teman-teman. Benar tuh teman-teman, dari neraca. Ayo, nggak boleh ngantuk nih. Ini udah sedia kopi nih, kopi susu nih, 1 gelas. Oke ya. Jumlah ekuitas. Kita lihat angkanya apakah betul 1968 sekian sekian sekian. Wih, kalau mau kaya harus suka lihat angka gitu. Kita lihat laporan neraca. Neraca ekuitas. Ekuitas di manakah dia? Oke, ini dia. Mana tadi? Coba kita cari yang warnanya ungu. Oh, sorry. Ini jumlah penghasilan komprehensif ya. Ini jumlah ekuitasnya dari penghasilan komprehensif. 1968 ya, teman-teman perhatikan. Nih ya, ini jumlah penghasilan komprehensif. Ini 2019, ini 2020.
18. Ini aku mau jelasin tentang ini loh teman-teman. Kalau teman-teman bingung, ini aku lagi ngapain sih? Aku mau jelasin ini loh. Laba rugi ini dia tertera pada laporan perubahan ekuitas juga. Jadi kalau di sini ini ada laporan laba rugi yang warnanya yang warnanya yang warnanya ungu, biru ya. Ungu ini kalau di sini ungu, nah ini juga sama. Ini ungu ini dapatnya tadi dari laporan laba rugi dan seterusnya. Anyway, ini jumlah ekuitas total ini sama dengan saldo pada 31 Desember 2019. Kita cari yang kuning mana ya? Nah, ini dia. Ini di neraca. Ada jumlah ekuitas. Ini kelihatan di neraca. Oke.